Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Aurelia Syakira dengan NIM 23105120667. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas membaca pada mata kuliah filsafat dan ilmu logika. Hakikat dan perkembangan sains. Pertama-tama kita perlu menjelaskan apa arti sains. Di kosakata Arab Islam, kata untuk sains adalah ilm, sama dengan yang digunakan untuk pengetahuan. Ilmu mencakup segala bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan yang dimajukan, kitab suci, pengetahuan keagamaan, yang dibangun dari kitab suci, hadis nabi, pendapat ulama, dan seterusnya. Ilmu juga mencakup ilmu sosial dan humaniora, misalnya sejarah. Namun, kini ketika kata sains digunakan, yang dimaksud biasanya adalah ilmu alam, upaya kita mengerti alam dan jagat raya, serta penjabaran dan penjelasan mengapa dan bagaimana benda-benda kosmis seperti begini atau begitu. Upaya mengerti cara kerja dunia sekeliling kita sudah sejak awal keberadaan manusia. Sejak zaman dahulu, berdasarkan apa yang kita ketahui di gua dan batu, kulit dan tulang hewan, dan bukti lain, manusia selalu kabur dengan gejala alam, terutama kejadian di langit, perubahan fase bulan, meteor, komet, dan lain-lain. Manusia juga memperhatikan keteraturan di alam. Matahari terbit dan terbenam tiap 24 jam, bulan menjadi siklus selama 1 bulan, bintang dekati bintang muncul pada musim tertentu secara berulang, dan lain-lain. Selama ribuan tahun, manusia telah bertanya-tanya mengenai gejala alam. Jadi, bolehlah dikatakan bahwa ilmu alam sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Bersama kemajuan pemikiran manusia, kita jadi mengerti bahwa penjelasan atas gejala alam mesti diatur oleh sejumlah kaidah dan tata cara. Orang tak bisa sekedar menyatakan suatu penjelasan, tak peduli betapapun berilmu tentang dia. Harus ada bukti dan alasan untuk penjelasan itu. Memang, dalam pemahaman terkini mengenai cara sains bergerak maju, orang mesti mengajukan cara untuk menguji dan memastikan pernyataan. Cara agar orang lain bisa mengecek kebenaran pernyataan itu. Prinsip itu bernama falsifiabilitas dan diajukan filsuf sains asal Austria Karl Popper pada 1930-an. Sekarang, sains alam bisa didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan mengenai dunia yang bermetode, tepat, empiris, atau didasari pengamatan dan percobaan, dan objektif atau tidak bergantung kepada siapa yang melakukan percobaan, pengamatan, perhitungan, atau simulasi. Sains juga sudah mengalami perubahan selama beberapa abad terakhir. Sains mengalami revolusi sains dan menjadi modern. Saya akan jelaskan nanti bagaimana sains modern secara mendasar berbeda dengan sains kuno atau primitif. Contoh, perhatikan bahwa saintis itu kata baru pertama kali diciptakan William Whewell pada abad ke-19. Sebelumnya, orang yang meneliti alam dengan cara sains disebut filsuf alam. Maka, kita perlu mempelajari perkembangan sains sampai bentuk modernnya, serta bagaimana dengan mengapa sains kadang mendapat penolakan atau sanggahan dari beberapa orang. Satu pertanyaan terkait harus dibahas sebelum saya menyajikan sejarah singkat sains. Apakah sains mengalami kemajuan terus-menerus berangsur-angsur, atau apakah sains melompat-lompat melalui penemuan-penemuan besar yang mengubah kumpulan pengetahuan yang ada? Sejak lama, bahkan sampai pertengahan abad ke-20, sains dipandang mengalami kemajuan perlahan, selangkah demi selangkah, selapis demi selapis. Namun Thomas Kuhn, ahli sejarah dan filsafat sains pada abad ke-20, mengguncang keadaan ketika dalam bukunya The Structure of Scientific Evolution, dia mengajukan pandangan bahwa sains mengalami periode sains global ketika ada paradigma dominan yang dipakai semua orang untuk bekerja. Tapi kemudian kemunculan dan penumpukan keanehan kadang memaksa perlombakan serius paradigma dominan di satu bidang, sehingga terjadi revolusi. Paradigma baru menggantikan paradigma lama. Jadi kita bisa bilang bahwa sains secara umum maju perlahan-lahan tapi kadang melompat. Grafik di bawah menggambarkan secara kasar bagaimana saya menjelaskan kemajuan sains menuju kebenaran. Sains kuno, abad ke-3 sebelum Masehi, abad ke-6 Masehi. Para ahli sejarah memberitahu kita bahwa catatan gejala alam dan kegiatan sosial di berbagai bangsa di bumi menunjukkan beberapa kecenderungan umum yang menarik. Pertama, pengetahuan geometri mendasar dan canggih tampak cepat muncul, terutama Pythagoras atau koordinat panjang sisi miring segitiga siku sama dengan hasil penjumlahan koordinat panjang dua sisi lainnya diketahui dan digunakan sejumlah budaya dan peradaban di Asia dan Timur Tengah sampai Eropa. Kedua, astronomi karena alasan jelas adalah sains betulan pertama yang muncul di semua tempat, dari Tiongkok sampai Amerika.
Lalu memang menampilkan keteraturan, tatanan, keindahan, dan kemegahan setiap siang dan malam, mengundang suatu bentuk pemahaman, penjelasan, atau penafsiran. Dan ketiga, sains secara umum dan astronomi secara khusus hampir selalu berkaitan dengan agama. Manusia selalu percaya bahwa gejala alam dan jagat adalah tanda-tanda bagi kita dari atas, dan bahwa kita pasti menghubungkan penjabaran sains atas gejala apapun dengan maknanya. Hubungan akrab antara sains dan agama sebenarnya berguna, karena gejala alam atau jagat berkaitan dengan ritual agama yang kemudian perlu diatur, dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan astronomi atau astrologi yang membutuhkan matematika yang makin lama makin canggih. Peradaban Mesir atau zaman Firaun membuat kemajuan besar dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Geometri awal yang diperlukan untuk mengukur tanah, terutama karena banjir sungai yang sering menghapus batas antar tanah milik orang. Geometri makin penting dalam proyek-proyek pembangunan besar selama berabad-abad. Misalnya piramida dan kuil. Mesir juga dikenal menguasai alkimia dan pengobatan dengan ramuan dan teknik pembuatan mumi. Semuanya mendorong penelitian dan kemajuan beberapa aspek sains alam. Peradaban lain yang banyak menyumbang kemajuan sains adalah peradaban Sumeria atau Babilonia di Mesopotamia, Irak. Sejak sekitar 3500 sebelum Masehi, bangsa Sumeria membuat catatan penting pengamatan tsunami di ribuan elemen tanah liat. Pengetahuan dan penerapan teorema Pythagoras bisa ditemukan di catatan sekitar 1500 Masehi. Orang Babilonia juga ahli astronomi, membuat kalender matahari atau Syamsiah dan bulan atau Komariah serta tabel daur untuk memperkirakan kemunculan bulan, planet, dan gerhana. Di Yunani, sains muncul bercampur filsafat sejak sekitar abad ke-6 atau ke-7 sebelum Masehi. Theo, tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi, saya disebut sebagai bapak sains. Dia mencoba memberi penjelasan sains yang menyeluruh untuk semua gejala alam dan diamati, atau dipercaya segala hal dapat dihubungkan ke air dalam 3 wujud, air, kadar, dan gas. Contohnya, gempa disebabkan oleh goncangan air tempat daratan mengambang. Theo juga percaya bahwa gejala alam mewakili kehendak ilahi yang mengerahkan segalanya ke tujuan tertentu. Sebenarnya, filsuf atau saintis Yunani mendasarkan pandangan dan teori mereka mengenai alam kepada 2 faedah penting. Yang pertama, alam semesta itu teratur, atau kata Yunani kosmos, alam semesta berarti teratur. Yang kedua, dunia bisa dimengerti dengan cara rasional, makanya filsafat berkembang. Gagasan penting lain muncul di filsafat Yunani atau teologi, bahwa benda-benda bergerak menjadi tujuan karena kecenderungan sifat mereka yang ditetapkan ilahi. Kita akan lihat bahwa sains modern menolak teleologi serta hanya mempertahankan kaidah keteraturan dan cara penemuan rasional. Satu konsep penting yang muncul di antara filsuf dan ahli alam Yunani adalah atom dari atomos berarti tak bisa dibagi. Mewakili bagian terkecil unsur apapun. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Leucippus memperkenalkan gagasan tersebut. Gagasan atom kemudian diterima dan diperluas muridnya Demokritos kira-kira 110 sampai 370 sebelum Masehi. Argumen Yunani untuk menunjukkan bumi itu bilang, pertama, kapal yang bergerak ke arah cakrawala cenderung wajib dan dari pandangan secara mendadak, tidak pelan-pelan menyiratkan permukaan bumi melengkung. 2. Para pelancong zaman dulu sudah memperhatikan bahwa ketika mereka berpergian ke selatan atau di Mesir, posisi bintang-bintang di langit bintang berubah banyak, dan malah bisa terlihat hasil bintang baru yang tak dapat dilihat di utara. Penjelasannya didukung teori sederhana adalah bahwa bumi mesti berbentuk bulat. Aristoteles mengamati bahwa bayangan bumi yang terlihat di bulan ketika gerhana bulan jelas menunjukkan bentuknya bulat. Aristoteles berhujjah bahwa menurut fisika, karena zat padat berat cenderung bergerak atau gravitasi tersedia, maka bumi mesti membentuk dirinya menjadi bola. Yang kelima, bola dianggap bentuk paling sempurna, jadi bumi mesti berbentuk bola. Bangsa Yunani mengembangkan geometri dan astronomi, mengajukan argumen kuat yang menyatakan bumi itu bulat sejak abad ke-6 sebelum Masehi, dan menghasilkan model geosentris yang terkenal yang tetap dominan selama hampir 2000 tahun, termasuk di peradaban Islam. Namun perlu diperhatikan juga bahwa Aristarchus dari Samos ialah orang pertama yang mengajukan model heliosentris atau surya, menempatkan matahari di tengah, tapi diabaikan hampir semua ahli astronomi sampai abad ke-16.
Pencapaian lainnya mencakup perhitungan akurat panjang keliling bumi oleh ahli geografi Eratosthenes dan pembuatan katalog bintang pertama oleh Hipparchus, kira-kira 190-120 sebelum Masehi. Plato dari Aristoteles, selain banyak berkontribusi untuk filsafat, juga memajukan metodologi penelitian sains yang membahas keunggulan keabsahan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif adalah proses pemikiran logis langkah demi langkah yang berawal dari prinsip umum atau hipotesis sampai ke kesimpulan yang berasal dari asumsi awal. Itu biasanya dilakukan di filsafat dan matematika. Jika titik awalnya benar, maka kesimpulannya akan benar jika dedukasi dilakukan menurut aturan logika yang benar. Di sisi lain, penalaran induktif berawal dengan pengamatan lalu pembuatan aturan hukum atau hukum berdasarkan pola yang diamati. Itu cara sains biasanya bekerja. Atau setidaknya bermula pengamatan dan pola mengarah ke pengajuan hipotesis atau hukum yang menjadi sumber kesimpulan yang lalu diuji untuk memeriksa apakah usul hipotesis atau hukumnya tepat. Aristoteles juga memberi banyak sumbangan penting dalam sains, terutama di astronomi atau kosmologi dan biologi. Mengajukan teori mengenai langit juga tentang sebab akibat biologis dan keragaman hayati. Dia hanya mengamati tumbuhan dan hewan, penggolongan ratusan jenis hewan dan membedah lusinan hewan. Maka Aristoteles merupakan contoh filsuf saintis yang meneliti dan memberi sumbangan besar ke banyak topik. Di bidang kedokteran, Hippocrates kira-kira 460-370 sebelum Masehi yang ditewas karena sumpah Hippocrates yang sampai sekarang masih diingat oleh dokter dan pekerja medis lain, mampu menjabarkan banyak penyakit dan kondisi medis. Dokter Yunani terkenal lain Galenos 129 sampai kira-kira 200 Masehi mengembangkan teori mengenai tubuh atau cara kerja organ tubuh dan melakukan sejumlah operasi bedah canggih termasuk di mata dan otak. Di Alexandria atau Mesir dan di pengambil Yunani, ahli matematika Euclides, kira-kira 325-265 sebelum Masehi, yang disebut sebagai Bapak Geometri, memberi metodologi yang mantap untuk matematika berdasarkan aksioma dan teorema. Aksioma adalah asumsi awal yang dipercaya benar tapi tak bisa dibuktikan. Teorema adalah pernyataan yang bisa dibuktikan, berawal dari aksioma serta menggunakan aturan dan metode logika. Stoichia atau elemen karya Euclides dianggap salah satu buku terhebat yang pernah ditulis dan masih digunakan hingga sekarang. Juga di Mesir, Archimedes memberi sumbangan penting bagi matematika, tapi lebih dikenal sebagai ahli fisika yang karyanya mengenai kaitan atau daya atom dan statistika atau kaidah dasar tuas. Tapi banyak yang tahu bahwa peradaban India juga memberi sumbangan besar ke matematika dan sains. Peradaban India punya sejarah panjang dari 4000 sebelum Masehi di lembah Sungai Sindhu, di mana telah ditemukan sisa-sisa bangunan kuno yang konstruksinya menunjukkan pengetahuan bahwa matematika dan statistika. Sampai ke abad ke-15 Masehi ketika Nilakanta Somayaji tahun 1444 sampai 1544, ahli matematika dan astronomi di Kerala membuat model langit yang canggih atau orbit planet sebelum revolusi eliptika Kepler. Sebelumnya, pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi, para saintis India memperkenalkan konsep-konsep matematika penting yang dimanfaatkan para saintis Arab Muslim. Aryabhata tahun 476-550 di Aryabhatia memperkenalkan beberapa fungsi trigonometri dan dasar, termasuk sinus, kosinus, dan kosekan, tabel trigonometri, serta teknik dan prosedur matematika. Pada abad ke-7, Brahmagupta menjelaskan bahwa bagaimana 0 digunakan sebagai angka desimal dan pengisi tempat. Setiap sistem angka 0 sampai 9 digunakan para saintis Arab Muslim dimulai oleh Al-Khwarizmi kira-kira 780-850 sebagai angka Arab dan sesudahnya digunakan hampir universal. Inilah sebagai sistem angka Hindu Arab. Sains zaman pertengahan, abad ke-6 Masehi, pertengahan abad ke-16 Masehi. Peradaban Tiongkok juga membentang selama beberapa ribu tahun, mencapai zaman pertengahan ketika mulai berhubungan dengan peradaban lain. Pertama-tama dengan peradaban Arab Muslim, lalu peradaban Barat. Para saintis Tiongkok mendapat banyak penemuan luar biasa dan memberi kontribusi untuk sains teknologi, termasuk kompas, kertas, roket, dan lain-lain. Sementara 0 tak digunakan sebagai angka dan jumlah seterusnya 10 dianggap suatu jumlah, dan pada abad ke-1 Masehi, angka negatif dan besar mulai dipakai. Belakangan para ahli matematika Tiongkok mengembangkan teknik untuk menghitung pangkat 0, pangkat 3, dan pangkat lebih besar lagi untuk menjawab soal linear, kuadrat, dan kubic. Di aljabar dan
Yang itu sih terjadi perkembangan di astronomi. Pengamatan di Tiongkok adalah rangkaian sinambung terpanjang pengamatan berbagai fenomena, termasuk gerhana, bintik matahari, komet, dan supernova yang paling terkenal pada 1054 menghasilkan apa yang kini tampak sebagai nebula kepiting. Ahli-ahli astronomi Tiongkok juga piawai dalam menghitung posisi planet dan tanggal gerhana. Selama sudah muncul di panggung dunia, Islam menghasilkan zaman keemasan dan pengetahuan dan sains yang berlangsung selama 1000 tahun. Para ahli sejarah dan komentator menunjukkan berbagai faktor yang menjelaskan ledakan kejahatan itu. Quran yang mendorong muslim memikirkan ayat-ayat Allah di langit dan menyelidiki bumi untuk mencari pengetahuan. Hadis yang meninggikan posisi orang berilmu sampai ibadah, sholat, puasa, aturan transaksi keuangan dan lain-lain yang diwajibkan kepada umat Islam. Waktu sholat, arah kiblat, pembuatan kalender Islam untuk acara-acara keagamaan atau Ramadan, Id, Haji, dan keperluan sipil, pembayaran gaji utang dan lain-lain. Hitungan zakat, bagian tanah, dan harta waris, semuanya memerlukan astronomi, trigonometri, dan aljabar. Ketika Al-Khawarizmi menulis buku aljabar yang bersejarah, kitab Aljabar Qobala sekitar 830 Masehi, dia menggunakan kata-kata yang berhubungan erat dengan kebutuhan keagamaan umat Islam. Kecintaan kepada ilmu yang Allah anugerahkan kepada Imam Al-Mamun telah mendorong saya menulis karya singkat membatasinya kepada apa yang paling mudah dan berguna dalam menghitung, seperti yang selalu dibutuhkan oleh orang dalam perkara waris, pembagian, gugatan hukum, dan perdagangan, serta urusan mereka satu sama lain. Salah satu contoh yang dia berikan adalah perempuan yang meninggal yang mewariskan hartanya ke suami. 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan menurut aturan waris Islam. Al-Khwarizmi kemudian menunjukkan bahwa masalah itu bisa diubah menjadi persamaan aljabar, dan perhitungan sederhana memungkinkan kita mengetahui bagian tiap orang. Dia lalu menunjukkan bahwa soal-soal yang lebih rumit, termasuk penentuan zakat, bisa dijawab dengan cara yang sama. Para ahli sejarah dan komentator juga menunjukkan budaya sains yang ditemukan oleh umat muslim ketika memasuki tempat seperti Mesopotamia dan lembah Sungai Nil dan menemukan sistem irigasi canggih, pengetahuan kompleks mengenai kehidupan, dan keahlian teknik canggih dalam kria tekstil, kulit, kaca, dan logam. Sesudah berinteraksi dengan para sarjana India di Zanzibar dan negeri-negeri lain, umat Islam belajar cara penelitian dan pembelajaran sistematis yang kemudian menjadi sains. Saintis muslim menganggap percobaan sebagai dasar sains, bahkan lebih mementingkan percobaan daripada yang orang Yunani yang lebih unggul dalam hal teori dan pengembangan sains. Maka Ibnu Haytham kira-kira 1965 sampai 40 Masehi, salah satu yang terhebat di antara ribuan saintis pada zaman keemasan peradaban Islam. Diakui sebagai salah seorang pembangun pertama metode sains yang sering dianggap ciptaan Francis Bacon yang hidup sekitar 500 tahun sesudahnya. Dia mengutamakan pemeriksaan kebenaran hasil atau anggapan apapun lewat percobaan. Ibnu Haytham juga dianggap sebagai bapak optika karena karyanya Kitab Al-Manazir atau Kitab Optika kira-kira 1000 Masehi. Ia bukan hanya menunjukkan dengan tegas bahwa penglihatan adalah hasil cahaya yang memasuki mata, bukan karena cahaya yang keluar dari mata, memberikan penjelasan fisik dan fisiologis proses penglihatan, melainkan juga menyajikan banyak alat optik, cermin berbagai bentuk dan gejala optik, termasuk pemantauan kebiasaan. Barangkali bidang yang paling lama aktif adalah zaman keemasan sains Islam adalah astronomi, seringkali bercampur dengan astrologi. Peradaban Islam mendirikan observatorium melakukan selama 8 abad dari banyak tempat. Dari Turki sampai India, termasuk di Malaka, sekarang di Iran Barat, di mana satu observatorium yang terdiri hanya selama 30 tahun menghasilkan sekolah astronomi terbesar zaman itu, dan Samarkand di mana ada satu alat yang berada di sana dengan jari-jari sepanjang 40 meter. Ahli-ahli astronomi terkenal di peradaban muslim pada masa itu mencakup Al-Battani, wafat 1929, Al-Biruni 973-1048, Ibnu Yunus wafat 1009, Al-Majrifi wafat kira-kira 1007, Abdurrahman Syufi 1903-1866, Az-Zarqali kira-kira 1029-1080, Nashiruddin Tusi 1201-1274, Ibnu Shatir 1300
1474 sampai 1375, Ali Kushki 1403 sampai 1474, Syamsuddin Kafri kira-kira 1470 sampai 1550, dan Taqiyuddin bin Ma'ruf abad ke-16. Bidang lain yang banyak mendapatkan sumbangan sains muslim adalah kedokteran, yang berubah menjadi sains eksperimental oleh orang-orang seperti Ibn Sina 1960 sampai 1037 yang serba bisa dan pertama kali melakukan uji klinis. Seorang hebat ini juga dianggap penemu sifat menular pada penyakit dan pengembangan awal farmakologi klinis. Kanun Fialtip, Kanun Kedokteran, karya Ibnu Sina, menjadi buku pelajaran kedokteran standar di Eropa sampai abad ke-18. Kontributor paling penting lain dalam bidang kedokteran selama zaman keemasan Islam mencakup Razi, wafat 1923 bulan April, yang menerapkan pengetahuan kimia dalam kedokteran. Abdul Qasim Az-Zahrawi Al-Mufassir, wafat kira-kira 1013, terkenal karena alat-alat bedah yang digunakan dan dijabarkan di karyanya Kitab At-Tashrif, ensiklopedia medis, cuma 30 bagian, yang juga menjabarkan cara-cara membuat obat melalui sublimasi dan penyulingan. Juga ada Ibnu Baitar kira-kira 1188 dan 12 sampai 1248, ahli tumbuhan obat dan kedokteran dari Andalusia, dan sumbangan terbesar dengan berupa Kitab Al-Jami Limufrodat Al-Widyawa Al-Iya, Kitab Obat dan Makanan, yang bukan hanya merujuk ke 150 penulis berbahasa Arab dan 20 penulis Yunani, melainkan juga mendaftar 1.400 tumbuhan, makanan, dan obat. Karya besar keduanya berjudul Kitab Al-Mughni fi Al-Adwiya Al-Mufradah, kitab obat sederhana, ensiklopedia obat yang mencakup pengetahuan mengenai khasiat tumbuhan untuk mengobati berbagai penyakit di kepala, telinga, mata, dan lain-lain. Sains di dunia Islam mulai menurun sekitar abad ke-12. Prestasi sains dunia Islam mencapai puncak pada abad ke-10 dan ke-11, lalu menurun menjadi sangat rendah sejak abad ke-16 sesudahnya. Tobihu misalnya menyatakan permulaan penurunannya adalah sekitar akhir abad ke-13 awal abad ke-14, 1993. Sementara David Lindbergh menyatakan bahwa pada abad ke-15 tinggal sedikit yang tersisa Lindbergh 19. Beberapa faktor menyebabkan penurunan itu, sebagian dari luar, perang salib dan Reconquista, dan serbuan Mongol yang menghancurkan perpustakaan observatorium, rumah sakit, dan sekolah kebangkitan Eropa pada abad ke-15, penurunan ekonomi negara-negara Islam, dan beberapa dari dalam kebangkitan teologi ortodoks sesudah Al-Ghazali. Ketiadaan lembaga budaya sains, tidak adanya universitas atau lembaga pendidikan tinggi berstatus otonom, kesenjangan antara budaya elit dan awam, dan lain-lain. Sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.